Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nurmambaruroh, NIM 176600087 dengan dosen pembimbing Ibu Sukmayati Rahma MT. Di sini saya ingin menjelaskan pratugas akhir saya yang berjudul Perancangan Mojopahit Theme Cottage di Trowulan dengan pendekatan historicism. Berdasarkan beberapa fakta, yaitu Trowulan dianggap sebagai pusat kerajaan Mojopahit, terdapat banyak peninggalan kerajaan Mojopahit, Trowulan diterapkan sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional, peningkatan jumlah pengunjung wisata situs Trowulan, dan yang terakhir yaitu hanya terdapat 2 penginapan di daerah Trowulan, menimbulkan suatu isu yaitu banyak tempat wisata di situs Trowulan yang menyebabkan butuh waktu lebih dari 1 hari untuk mengunjunginya. Dan yang kedua yaitu wisatawan berasal dari berbagai kota dan mancanegara. Yang ketiga yaitu belum terdapat penginapan dengan fasilitas yang layak di kawasan wisata situs Trowulan. Dan yang keempat, program pemerintah kota dan Kabupaten Mojokerto untuk membuat Mojokerto seperti zaman peradaban Mojopahit di bidang infrastruktur dan pariwisata. Sehingga nama objek yaitu Mojopahit Theme Cottage, yaitu akomodasi tempat tinggal jenis cottage bintang 4 yang berintegrasi keislaman, yaitu menghadirkan nilai sejarah dengan Quran Surat Al-Imran ayat 137 dan sebagai tempat melepas penat yaitu Quran Surat Al-Mulk ayat 15, dan menggunakan pendekatan historicism yaitu berdasarkan 2 aspek, tangible dan intangible. Selanjutnya yaitu analisis fungsi dan aktivitas. Yang pertama yaitu primer. Fungsi utama dari objek rancangan ini adalah sebagai tempat penginapan untuk wisatawan yang berkunjung ke wisata situs Trowulan, yaitu berupa unit-unit cottage. Objek yang dihasilkan yaitu guest room dan main lobby. Yang kedua yaitu sekunder. Dengan aktivitas belajar sejarah Mojopahit, membaca buku, menikmati cottage dengan perahu, berbelanja barang khas Mojopahit, menyelenggarakan acara. Objek yang dihasilkan yaitu mini galeri perpustakaan, kanal, gift shop, balgum, dan taman. Kemudian yaitu yang ketiga penunjang, relaksasi, berenang dan bersantai, ibadah, makan dan minum dan bersantai, olahraga, dan mengelola cottage. Objek yang dihasilkan yaitu spa dan massage, kolam renang, musola, restoran, warung, gym dan futsal, dan kantor pengelola. Yang keempat yaitu servis, dengan aktivitas memarkir kendaraan, pelayanan cottage, mechanical and electrical. Objek yang dihasilkan yaitu tempat parkir, ruang servis, dan ruang maintenance. Selanjutnya yaitu masuk ke block plan makro yang dihasilkan dari analisis ruang. Dibedakan menjadi 3 zona, yaitu zona private, semi-public, dan public. Selanjutnya yaitu masuk ke analisis kawasan. Tapak berada di kawasan cagar budaya situs Mojopahit yang di sekitarnya terdapat 3 zona, yaitu kesejarahan, pemerintahan dan pendidikan, serta kependudukan. Jangkauan letak wisata situs Mojopahit yang saling berdekatan dan letak set yang berada di tengah-tengah dari banyaknya wisata situs Mojopahit sehingga menjadikan lokasi set sangat strategis. Selanjutnya yaitu masuk ke analisis tapak. Yang pertama yaitu regulasi dengan perhitungan KDB 60% yaitu 20.325 meter persegi, KDH 40% yaitu 13.550 meter persegi, GSP yaitu 5 meter dan GSJ selebar 1,5 meter. Bentuk tata masa yang digunakan menggunakan konsep lanskap tata masa Istana Mojopahit masa pemerintahan Hayam Wuruk dibagi menjadi 4 zona. Yang warna kuning yaitu merupakan zona publik, kemudian yang berwarna orange yaitu semi publik, dan yang berwarna biru dan hijau merupakan zona private. Akses untuk menuju tapak terdapat 4 alternatif. Kemudian pola sirkulasi yang diterapkan pada rancangan merupakan pola sirkulasi grid. Menggunakan pola ini untuk menyesuaikan pola tata masa yang digunakan pada tapak, dan pola sirkulasi seperti ini juga digunakan di lanskap Mojopahit. Terdapat 5 macam sirkulasi yaitu jalur pejalan kaki dan golf car, kemudian jalur servis, jalur kanal, jalur kendaraan bermotor, dan jalur kuda. Kemudian masuk ke analisis matahari, terdapat beberapa alternatif, yaitu yang pertama, jalur kanal diletakkan mengelilingi guest room, kemudian orientasi bangunan sebagian besar menghadap ke arah utara atau selatan, dan yang ketiga yaitu memberikan secondary skin pada beberapa bangunan agar tidak langsung terkena sinar matahari.
Kemudian analisis angin, terdapat beberapa alternatif, yaitu salah satunya menggunakan ventilasi silang pada setiap bangunan untuk mendapatkan sirkulasi udara dengan baik, yang kemudian memberikan vegetasi di sekeliling tapak, karena di samping tapak merupakan area sawah yang mempunyai intensitas angin yang tinggi. Kemudian yaitu analisis hujan. Rata-rata curah hujan di Mojokerto cukup tinggi sehingga memperbanyak tempat resapan. Kemudian masuk ke analisis sensori, yaitu yang pertama kebisingan. Area gesrum diletakkan mundur ke belakang side untuk menghindari kebisingan dari jalan raya. Kemudian pembawaan, sampah akhir diletakkan di area depan side yang jauh dari gesrum dan fasilitas lainnya. Kemudian view out utara merupakan kolam segaran, kemudian view barat merupakan jalan raya, dan view out selatan dan timur merupakan lahan kosong yang berupa hamparan sawah. Kemudian masuk ke analisis vegetasi, terdapat beberapa alternatif, yaitu menambahkan tanaman yang banyak ditemukan di area Mojopahit pada saat dulu. Tanaman ini diletakkan di area gesrum dan fasilitas cottage. Kemudian yaitu terdapat beberapa pohon yang berfungsi sebagai peneduh. Kemudian untuk pembawaan di sekitar TPS dan tanaman hias di area taman. Analisis bentuk dan tampilan. Analisis gesrum tipe 1 dan 2 yaitu Hayamuruk Cottage dan Jayanegara Cottage mempunyai prinsip desain yang sama, yaitu bentuk cottage mempunyai histori dari bentuk rumah pada zaman Kerajaan Mojopahit, yaitu dengan bentuk dasar persegi panjang. Kemudian analisis gesrum tipe 3 yaitu Gajah Mada Cottage. Dengan prinsip desain, bentuk cottage mempunyai histori dari bentuk rumah pada zaman Kerajaan Mojopahit dan layout rumah yang sama, yaitu setiap ruang saling terpisah dan terdapat taman atau area hijau di tengah-tengah area rumah. Kemudian analisis bentuk spa dan gym serta restoran memiliki prinsip desain yang sama, yaitu bentuk bangunannya mempunyai histori dari bentuk bangunan Mojopahit yang mempunyai bentuk dasar persegi panjang. Kemudian masuk ke prinsip desain warung, yaitu menggunakan bentuk persegi dengan ruang terbuka serta menggunakan sistem semi outdoor. Kemudian bentuk musola mempunyai histori dari bentuk bangunan Candi Brau, dikarenakan Candi Brau merupakan tempat suci dan tempat ibadah penduduk masa Kerajaan Mojopahit. Kemudian pada bentuk main building, yaitu mempunyai histori dari bentuk bangunan Candi Ringin Lawang. Candi tersebut merupakan candi yang memaknakan sebagai pura selamat datang di area Mojopahit. Yang terakhir yaitu prinsip desain ballroom, mempunyai histori dari bentuk bangunan Candi Kesiman yang berbentuk persegi dan berundak-undak. Masuk ke analisis utilitas, yang pertama yaitu air bersih, menggunakan air sumur galian dan air PDAM dengan distribusi pipa bawah tanah. Kemudian air kotor, yaitu air hujan diarahkan ke got sekeliling site, kemudian grey water diarahkan ke gorong-gorong di bawah tanah yang kemudian akan disalurkan ke sumur resapan. Kemudian yang ketiga yaitu mechanical dan electrical, energi listrik bersumber dari PLN dengan distribusi melalui tiang listrik dan kabel. Yang keempat yaitu kebakaran dan penangkal petir, titik hidran terletak di area sekeliling tapak. Kemudian penangkal petir diletakkan di bangunan-bangunan dengan ketinggian lebih dari 1 meter, 1 lantai. Kemudian yang kelima yaitu pembuangan sampah, menyediakan setiap tong sampah di dekat bangunan yang kemudian dikumpulkan di TPS di depan site. Kemudian jalur evakuasi diletakkan mengelilingi tapak yang merupakan jalur servis. Masuk ke konsep, yang pertama yaitu konsep dasar dengan objek Mojopahit Theme Cottage menggunakan pendekatan arsitektur historicism dengan 2 aspek, yaitu tangible, yaitu visual historis, material, bentuk bangunan, detail bangunan. Yang kedua yaitu intangible, ruang, aktivitas, suasana, dan makna detail. Kemudian
muncul tagline Mojopahit Legendary Welcome, yaitu sejarah dan bangunan Mojopahit saat ini sudah mulai tenggelam dengan peradaban yang baru, sehingga pemerintah Mojokerto berupaya mempertahankan hal itu dengan memperbanyak bangunan-bangunan baru dengan gaya Mojopahit, terutama pada bangunan pabrik di Mojokerto. Untuk mendukung upaya pemerintah sekaligus menjaga bangunan-bangunan dan sejarah Mojopahit, sehingga perancangan penginapan dibuat dengan tema Mojopahit yang dapat menciptakan suasana pada masa kerajaan Mojopahit dengan mengambil prinsip dan filosofi pendekatan historisism. Aplikasi desain yaitu terdapat 6. Yang pertama, bentuk bangunan, mengambil bentukan Mojopahit dengan memasukkan unsur modern tanpa mengurangi makna sejarah di dalamnya. Yang kedua yaitu material, menggunakan material yang banyak digunakan pada bangunan masa kerajaan Mojopahit. Kemudian detail, menghadirkan komponen-komponen detail yang ada pada bangunan Mojopahit serta menghadirkan komponen baru dengan bentukan yang mempunyai makna sejarah di dalamnya. Yang keempat yaitu ruang dibuat sesuai dengan fungsi dan menyesuaikan kondisi termal. Kemudian open space, menghadirkan nilai-nilai sejarah pada ruang terbuka seperti layout taman yang menggunakan lambang Mojopahit. Kemudian vegetasi, menghadirkan vegetasi-vegetasi yang dahulu banyak ditemukan pada masa peradaban kerajaan Mojopahit. Penghadiran vegetasi dapat mendukung untuk mengembalikan suasana pada masa itu. Kemudian masuk ke konsep tapak. Yang pertama yaitu zonasi. Konsep zonasi sama dengan zona pada layout istana Mojopahit dan disesuaikan dengan sifat dan fungsi kegiatan. Terdapat 3 zona yaitu zona publik, semi-publik, dan private. Kemudian tata masa. Konsep tata masa pada tapak menggunakan pola layout istana Mojopahit pada masa Raja Hayam Wuruk yaitu pola tata masa grid. Pola tata masa ini tetap yang disesuaikan dengan kondisi tapak dan banyaknya masa bangunan. Kemudian akses dan sirkulasi. Akses untuk menuju ke tapak terdapat 2 akses yaitu akses utama dan akses untuk para pegawai. Kemudian terdapat 5 macam sirkulasi yaitu sirkulasi kendaraan, sirkulasi servis, pejalan kaki dan golf car, sirkulasi kanal, dan untuk kuda. Kemudian masuk ke konsep bentuk dan tampilan. Terdapat 3 prinsip bentuk desain yaitu yang pertama nilai sejarah, yang kedua alami, dan yang ketiga modern. Bangunan yang pertama yaitu Raden Wijaya Deluk Cottage dengan konsep bentuk dasar persegi dengan ditambahkan material khas Mojopahit, bentuk atap yang khas dan detail-detail yang mendukung. Konsep serupa juga sama dengan bangunan Jaya Negara Suite Cottage. Kemudian masuk ke Hayam Wuruk Family Cottage yaitu bentuk cottage merupakan dari bentuk dasar rumah masa kependudukan Mojopahit dengan didukung layout rumah yang digunakan pada masa itu, menggunakan material batu bata yang menjadi ciri khas bangunan Mojopahit. Kemudian main building mempunyai bentuk dasar Candi Renggen Lawang yang mempunyai arti Gapura Selamat Datang, menggunakan material batu bata ekspos yang menggunakan material khas Mojopahit. Terdapat kisi-kisi dengan corak batik Mojopahit. Kemudian ballroom, bentuk bangunan seperti Candi Mojopahit yang berundak dan mempunyai bentuk dasar persegi. Ballroom dapat digunakan untuk berbagai jenis acara dengan konsep indoor. Kemudian restoran memiliki bentuk letter U untuk memaksimalkan fungsi pada tapak karena terdapat 2 ruang yaitu indoor dan outdoor, serta di tengah ditambahkan kolam untuk bersantai sambil menikmati hidangan. Yang kemudian yaitu taman. Taman ini dikhususkan untuk menyelenggarakan acara dengan konsep outdoor, menggunakan bentuk sederhana dan kaku untuk menyelaraskan dengan bentukan bangunan yang lain. Kemudian warung menggunakan bentukan gazebo yaitu hanya menggunakan penutup atap saja tanpa ada dinding. Area makan dan minum dibuat outdoor. Kemudian musola. Bangunan musola menggunakan bentuk dasar Candi Brawi yang dimodifikasi sesuai fungsi bangunan dan kondisi iklim pada tapak. Kemudian bentuk bangunan spa dan gym center. Bangunan ini menggunakan bentuk dasar persegi panjang yang banyak digunakan sebagai bentuk dasar bangunan Mojopahit pada masa peradabannya. Kemudian masuk ke konsep ruang. Konsep ruang memiliki 3 prinsip yaitu yang pertama nilai sejarah, yang kedua yaitu natural, dan yang ketiga nyaman. Yang pertama yaitu ruang kamar cottage dibuat terbuka dan tidak banyak sekat agar terlihat luas. Ruang kamar terdapat ukiran corak Mojopahit dengan material kayu. Ruang kamar dibuat dengan tampilan klasik dengan sentuhan modern pada furniture dan detail. Kemudian lobby, penambahan detail-detail
berupa ukiran kayu dengan motif batik khas Mojokerto, anyaman bambu serta lambang Surya Mojopahit untuk menambahkan kesan historis di dalamnya. Penggunaan perabot kayu untuk menambahkan kesan klasik dan batu bata ekspos yang merupakan material khas pada bangunan Mojopahit. Kemudian ballroom digunakan untuk menyelenggarakan acara sehingga ruang utama dibuat tidak bersekat dengan ukuran yang cukup luas. Kemudian kantor terdapat 4 lantai, setiap lantai memiliki fungsi yang berbeda. Lantai 1 yaitu untuk pegawai cottage, sedangkan lantai 2 untuk pengurus cottage dan musola, sedangkan lantai 3 untuk kepala direktur, dan lantai 4 yaitu ruang outdoor. Kemudian perpustakaan terdiri dari satu ruang. Agar ruangan terasa lebih luas, area baca diletakkan di dekat jendela untuk mendapatkan sirkulasi dengan baik. Buku-buku koleksi perpustakaan diletakkan di rak yang berada di dekat area baca. Kemudian pada galeri menceritakan tentang kisah kerajaan Majapahit dengan hanya terdapat satu ruang saja, yaitu ruang display. Ruang display terdapat poster-poster kisah kerajaan Majapahit serta peninggalan perabot rumah atau artefak. Kemudian ruang musola untuk laki-laki dan perempuan dibedakan dengan sekat tidak permanen agar lebih fleksibel. Area wudhu laki-laki dan perempuan mempunyai jarak yang cukup jauh untuk menjaga privasi. Kemudian ruang spa dan massage dibedakan untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian terdapat fasilitas pendukung lain di dalamnya dan setiap bed untuk spa dan massage disekat satu sama lain untuk menjaga privasi setiap orang. Kemudian ruang gym dibedakan menjadi 2, yaitu gym yang ringan dan berat. Resepsionis diletakkan langsung berhadapan dengan pintu masuk bangunan untuk memudahkan tamu saat ingin mengetahui informasi. Kemudian pada restoran terdapat 2 lantai, yaitu area makan untuk para tamu dan area yang kedua yaitu dapur dan area makan untuk para pegawai cottage. Area makan untuk tamu dibedakan menjadi 2, yaitu area indoor dan outdoor. Untuk area outdoor terdapat kolam renang di tengah sebagai point of view bangunan dan juga sebagai tempat makan sekaligus bersantai dan berolahraga. Kemudian konsep ruang warung yaitu area makan dan minum merupakan area makan dan minum selain restoran. Terdapat 2 ruang, yaitu yang pertama untuk menjual barang dan yang kedua yaitu area untuk makan dan minum. Kemudian kolam renang dibagi menjadi 2, yaitu untuk orang dewasa dan untuk anak-anak, serta terdapat 2 kolam private yang dibedakan berdasarkan jenis gender. Kemudian arena berkuda dibedakan menjadi 3 area, yaitu area untuk kandang kuda, area show off, dan yang ketiga yaitu arena bermain kuda. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.